di Padang akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, petang sore hari ini Tuhan kami patut menaikkan puji syukur ke hadapan hadirat Tuhan. Segala penyertaan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami hingga sore petang hari ini. Kami boleh ada sebagaimana ada, bahkan kami sudah boleh berkumpul di tempat ini setelah Tuhan pimpin kami dari rumah masing-masing kami, dan Engkau sudah tibakan kami dengan penuh selamat di tempat ini untuk membagi duka dan memuji Tuhan dalam ibadah penghiburan pada petang malam hari ini. Sebab itu Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami menyerahkan kehidupan keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai kami dalam ibadah sepanjang malam hari ini, agar sungguh-sungguh ibadah kami boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera, bahkan penghiburan yang sejati bagi kami, terlebih bagi keluarga yang ditinggal oleh kakak, ibu, nenek yang kekasih yang Tuhan sudah panggil dari antara kami. Sebab itu Tuhan, pakai hamba-hamba Tuhan yang akan melayani ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai selesainya nanti. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan menguasai hidup dan keberadaan hamba-Mu di dalam melayani ibadah sore malam hari ini, agar sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah perkataan dan isi hati Tuhan, dan itu menjadi kebutuhan kami yang ada, terlebih bagi keluarga yang berduka. Sebab itu Tuhan, sertailah ibadah kami, hadirlah di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan berkat-berkat yang berlimpah, berkat-berkat surgawi, sukacita dan sejahtera Tuhan menjadi bahagian kami di dalam kami mau beribadah sore hari ini. Kami berdoa buat umat Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kiranya pimpinan Tuhan menjadi bahagian mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan, tibakan dengan penuh selamat. Kami sama-sama menaikkan puji syukur di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan sampai pada selesainya ibadah kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan lanjut dalam pujian kita dalam lembaran nomor 4, Kalau Ku Cari Damai. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dari awal kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab
kita akan mendengarkan beberapa persembahan pujian. Yang pertama, paduan suara Santo Are Glorious Agung. Dan yang kedua, persembahan pujian dari keluarga. Dan yang ketiga, persembahan pujian Gereja Toraja Jemaat Immanuel Mendetek. Berturut-turut kami persilakan. Akan hati kami, agar kami setia padamu. Satukanlah kami dalam cintamu, agar hidup rukun dan damai. Oh Yesusku, bimbinglah kami, tunjukkanlah jalan-Mu pada kami, beri kami iman yang teguh, agar hidup menurut cinta-Mu. Dalam sepi dekatlah pada kami, dalam susah hibur kami Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu pada kami, curahkanlah roh cinta kasih-Mu. Oh Yesusku, bimbinglah kami, tunjukkanlah jalan-Mu pada kami, beri kami iman yang teguh, agar hidup menurut cinta-Mu. Teguhkanlah harap padamu, oh Tuhan. Puji syukur untuk rahmat dan cinta-Mu. Bimbinglah kami, tunjukkanlah jalan-Mu pada kami, beri kami iman yang teguh, agar hidup menurut cinta-Mu. Tanan ni mitalinga buang ni puang rangi di kapengka moyati na seno-senokan kamaparisan dami tampekan dika langka masusanti Terangi mi telimanti ang ito mandakan uang mo inarampoy kan tesusah siapa ri sinangka muri puang pagere mo kandika unoray tagan nalino buwan pamat
soyang sumangaki. Katuan na toroto lino uang poisan atuna den tuatu dinanai dadi den duka tuatu kamatian nang di situ ranturanan ni iyo may nenek todolota buwan na dosa siya kasalan ulenday pangalo na buwan minderakan tolino dia lumikuang litak migaraga kisulero kolitak apa nang kipatongan kumua dan pisang atuan na lamalin bangun sule mintu terotolino menolola kopuang uang laum papakan ni minggu tahu situ penggauran na apa tuntun ki usatuan Yesus juru salamatan nang di situ ranturanan ni iyo may nenek todolota buwan na dosa siya kasalan ulenday pangalo na puwan ninderakan tolino diaga kisulero kolitat apa nang kipatongan kumua dan pisang atuan na ramaling bangun sule itu torotolino menolo kakopuang uang laum papakat apa mintu tomapatongan moyantaran kamasusan apa tuntun ki usatuan Yesus juru salamatan apa tuntun ki usatuan Yesus juru salamatan. Tinggal di hatiku hanya Engkau dambaan jiwaku, tetapi hatiku sekarang selalu
tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku, tetapi hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah arah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal dalam perkara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sehati dan kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, atas perkenan-Mu malam ini kami ada di pelataran duka ini. Kami sedang membagi duka lewat kehadiran kami, terlebih lewat ibadah yang sedang kami lakukan malam ini. Oleh sebab itu, kalau kami telah memuji-muji Engkau, kami percaya bahwa pujian itu menyenangkan Tuhan, dan pujian ini juga memberikan penguatan, penghiburan bagi kami sekalian, terlebih khusus bagi keluarga di tempat ini. Kami percaya pula bahwa setiap pujian yang telah kami persembahkan itu pun membuka hati kami bersama
untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan semangat yang baru di dalam menghadapi duka cita yang sedang kami hadapi bersama malam ini. Oleh sebab itu, pakai kami hamba-Mu menjadi saluran berkat lewat kebenaran Tuhan, agar seberapa kami yang ada, baik kami yang datang maupun bagi keluarga di tempat ini, kami sama-sama mendapatkan berkat yang dari Allah. Pertengahan sampai akhir ibadah ini, kami tetap bertaruh ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Di nama Tuhan kita bersyukur kalau kesempatan malam ini kita boleh ada di tempat ini bersama dengan keluarga besar yang sedang menghadapi duka yang begitu mendalam. Tentunya beberapa hari yang lalu kita tidak pernah bayangkan bahwa kita akan ada di tempat ini. Dan lebih khusus bagi saya secara pribadi, sekalipun orang tua kita yang dipanggil Tuhan ini adalah jemaat Gereja Betel Tabernakel di Sungai Limboto, Makassar. Saya tidak bayangkan bahwa pelayanan selanjutnya di tempat ini akan dilimpahkan ke kami. Namun demikian, tadi malam setelah selesai ibadah di Makassar, Bapak Gembala bersama dengan majelis menelepon bahwa jenazah orang tua terkasih akan berangkatkan ke Toraja, dan kami sangat mengharapkan kesediaan Bapak untuk melanjutkan pelayanan sampai kami selaku hamba Tuhan tentunya tidak ada alasan untuk mengatakan kami tidak siap. Firman Tuhan katakan bahwa siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi kita tetap siap saja. Dan malam ini saya ada berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu, dan keluarga juga tahu bahwa hari-hari ini kami sedang sibuk mengikuti kegiatan seminar hamba-hamba Tuhan, para pendeta di Misteri Anak, mulai kemarin sampai besok. Ya. Dan tadi pagi saya berangkat di rumah, persiapan sudah dinaikkan semua di kendaraan langsung ke sini. Makanya penampilan saya sangat sederhana. Pak mantan camat lebih ramping dari saya. Namun demikian, firman Tuhan yang saya bawakan pasti lebih luar biasa daripada penampilan setiap kita. Oke, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan firman Allah untuk menjadi perenungan kita bersama, bahkan akan memberikan penguatan, penghiburan bagi semua rumpun keluarga, jemaat Tuhan, bahkan para tetangga yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya akan membacakan dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu,
Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Amin. Berbahagialah kita yang masih sempat mendengarkan sabda Tuhan malam ini serta siap untuk mengaplikasikan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Satu kata saya ingin ulang baca. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi tema perenungan kita malam ini yaitu menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pengharapan kita yang dapat memberikan suatu kepastian bagi kita? Lewat beberapa persembahan pujian yang dipersembahkan tadi, saya amati dari GBT Bukit Sion Mandetek tidak ada persembahannya, sebab memang baru tadi juga kami mendapat informasi bahwa kami akan mendapat tugas pelayanan di tempat ini, sehingga banyak jemaat yang tidak tahu. Apalagi saya sendiri kan tidak di rumah sepanjang hari, jadi banyak yang tidak dapat informasi. Tapi saya amati lewat persembahan-persembahan pujian, saya dapat simpulkan bahwa lewat pujian itu memberikan kita suatu pemahaman yang sangat luar biasa bahwa tidak ada yang lain yang menjadi tumpuan harapan kita selaku orang percaya selain Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Jelas Kisah 4 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, di bawah langit, di atas muka bumi ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya selamat. Nama siapa itu? Nama siapa Bapak Ibu? Berarti kita semua sepakat. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya selamat selain nama Yesus. Makanya topik kita pada malam hari ini dikatakan, jadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Karena kita percaya bahwa yang kita harapkan untuk menyelamatkan kita selaku manusia ini hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Mungkin ada yang mengharapkan kedudukannya, mungkin ada yang mengharapkan kekayaannya, mungkin ada yang mengharapkan intelektualnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu tidak salah. Tapi kita perlu pahami bahwa semuanya itu terbatas adanya. Tidak ada yang bersifat kekal. Oleh sebab itu bagi kita selaku umat Tuhan, kita berbahagia kalau kehidupan kita ini selagi kita ada hidup di dunia ini, kalau kita senantiasa ada di dalam Tuhan.
Makanya ayat ini mengatakan, jadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Nah, kalau kita bisa menjadikan pengharapan kita suatu milik yang pasti, maka kita tidak akan mau digoyahkan oleh keadaan yang sifatnya hanya sementara. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini semuanya hanya sifatnya sementara, tidak ada yang kekal, ya, tidak ada yang pasti. Ya. Saya berikan contoh, kalau kita punya uang 100 juta, apakah kita bisa memastikan bahwa uang itu saya akan gunakan, saya akan nikmati? Saya dapat katakan itu belum tentu. Ya. Bisa saja dalam sekejap uang itu akan habis, bisa hilang tanpa berguna bagi kita. Oleh sebab itu, bagi kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan, berbahagialah kita kalau kita senantiasa setia membawa hidup kita kepada Tuhan, agar kehidupan kita ini senantiasa ditolong, diberi kekuatan, sekalipun kita menghadapi keadaan seperti yang kita sedang hadapi malam ini. Kita di tengah-tengah duka, tapi kita percaya bahwa orang tua terkasih kita, dia sudah ada di tangan Tuhan. Tinggal kita yang masih ada sampai saat ini, bagaimana hidup kita? Apakah kita bisa bertahan sampai Tuhan datang menjemput kita? Saya biasa katakan bahwa kedatangan Tuhan bagi kita itu ada 2 tahap. Yang pertama yaitu kedatangannya kepada setiap pribadi. Dan tidak ada yang tahu bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian saya akan dijemput oleh Tuhan. Jadi mau rumika kamu tandai. Buat tanggal lahir atau minggu atau bulannya atau tahunnya atau bisa ditambut. Bukan anak kena mau kemintan dah. Kenapa laku pokadang kemike mintan? Aku lu katanya bertandai. Sebab kedatangannya bagi setiap pribadi kita itu tidak ada yang tahu. Makanya kita disuruh siap sedialah, berjaga-jagalah. Ya. Karena kedatangannya akan datang seperti pencuri. Ya tuh orang bobo katanya nak kodolo. Ya tuh milamalik kodolo. Atau ya ke, nah kadang kita pasti sudah siap. Tapi tidak ada pencuri yang memberitahu kepada orang yang punya bahwa milikmu saya akan ambil, tidak ada. Nah, demikian pun bagi setiap pribadi kita ini akan datang dijemput oleh Tuhan, tidak seorang pun yang tahu. Hanya kita tahu bahwa manusia itu satu saat akan menjalani namanya kematian. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27, sama seperti manusia ditetapkan untuk apa? Untuk mati. Siapa itu manusia? Siapa itu manusia? Ini tetap Bapak. Ya toh, saya ini manusia, Bapak Ibu manusia. Firman Tuhan katakan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati. Saya bacakan satu ayat dari Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia di situ huruf besar berarti Yesus menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah,
Jadi tidak ada yang lain yang dapat memberikan kita jaminan hidup kekal, yang dapat memberikan kita keselamatan abadi selain Yesus. Nah, makanya ayat ini mengatakan kita selaku pengikutnya, kita harus belajar untuk hidup taat. Taat itu Bapak Ibu pasti sangat menyenangkan. Bara dukana kuat kedin bati lambanuan na denapa di pokadan ni turban masana ni kato. Ya kedinnya apa di pokadan ni na bali-bali ki. Demikian pun kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Sebab kita ini adalah anak-anak Tuhan. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Seberapa banyak orang yang menerimanya akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saya sampaikan tadi dari Ibrani, dari Kisah 4 ayat 12, bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya selamat selain nama Yesus. Makanya bagi kita sebagai orang percaya, karena kita ini telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita ini telah dijadikan anak-anaknya, maka berbahagialah kita. Karena apa? Di mana Bapa kita berada, di situ pun kita akan ada. Maka Yesus mengatakan pada waktu Ia mau naik ke sorga, Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Dan manakala Aku telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana Aku telah menyediakan bagimu. Berarti ya Teindo, nenek, ya, sadiamu ya tuh inangna. Ya. Dan saya mendengarkan informasi dari anak dari majelis gereja di Surya Limboto bahwa orang tua ini pada waktu masih kuat orangnya begitu setia kepada Tuhan. Berarti ada kesaksian hidup, ya, yang ditinggalkan bagi anak cucu. Makanya bagi saudara-saudaraku, mari, karena apa yang ditinggalkan orang tua kita ini adalah harta yang terindah. Ya. Kalau kita bisa meneladani, berbahagialah kita. Karena apa? Tuhan datang menjemput kita, pasti kita dibawa ke tempat yang Tuhan telah siapkan. Makanya kita perlu menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Saya tadi di Misliana waktu pembukaan seminar kedua itu jadi hadiri Pak Bupati Toraja Utara. Sambutannya itu lebih 1 jam, ya, luar biasa. Dan dalam sambutan itu banyak khotbah, ya. Padahal yang dihadapi itu adalah pendeta-pendeta. Tapi saya bersyukur karena apa? Sebagai pemerintah, ya, di daerah, sebagai orang nomor 1, dia bisa menyampaikan arahan-arahan, nasihat-nasihat lewat firman Tuhan. Ya. Jadi kita bersyukur kalau kita punya pemimpin, punya pemerintah yang tahu firman. Tapi saya katakan bukan hanya tahu, tetapi perlu dilakukan. Itu yang lebih mantap, agar kehidupan kita sungguh-sungguh dapat menjadi berkat yang baik. Ayat 10, nanti nama sebab. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah bukan tidak adil.
tetapi Allah kita itu adalah Allah yang adil. Ya. Dikatakan di sini, Ia tidak lupa pekerjaanmu. Nah, Ia tidak lupa pelayananmu. Makanya Paulus katakan kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 15 ayat 58, segala jeripayamu untuk Tuhan tidak sia-sia. Kalau kita siap menerima dan melakukan firman ini, berbahagialah kita. Karena kitalah yang akan dijumpai oleh Tuhan dalam kesiapan, diterima untuk menjadi pewaris kerajaannya. Makanya ayat ini mengatakan bahwa jadikan pengharapanmu sebagai suatu milik yang pasti. Jadikan pengharapanmu sebagai suatu milik yang pasti. Ya kesusi katuan tato kita motorongko. Sepuang Yesu untamuiki. Iba kita maina malabi. Katuan tonton selakona. Amin. Kita lakukan ujian dalam lembaran nomor 3. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Kami tetap kuat di dalam Engkau, sekalipun kami menghadapi duka. Oleh sebab itu, kami berdoa, kiranya keluarga besar di tempat ini diberkati. Sebentar kalau kami berpisah, kami akan berpisah dengan penuh damai dan sukacita, oleh karena ada firman Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat berkomitmen untuk tetap mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa buat rangkaian kegiatan yang dihadapi keluarga bersama dengan gereja di tempat ini, khususnya pada hari esok. Dalam rencana penguburan kami bawa dalam tangan Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan nyata di tengah-tengah kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan, baik yang dilakukan oleh keluarga maupun dari kami pihak gereja, semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah di dalamnya kami boleh melihat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan nyata, sehingga semua kegiatan kami bisa berjalan hanya oleh pimpinan dan pertolongan-Mu. Mungkin masih ada keluarga yang tidak sempat bersama kami malam ini. Engkau juga beri kekuatan. Mereka tidak larut, tetapi mereka juga senantiasa membawa hidupnya kepadamu. Bapa di dalam surga, kelanjutan ibadah kami malam ini, kami tetap bertaruh ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Biarlah semua rangkaian kegiatan ibadah kami dapat berjalan dengan baik, seizin dengan mau-Mu. Kami mau membawa persembahan-persembahan kami sebagai tanda turut ikut ambil bahagian dalam duka yang dihadapi keluarga di tempat ini. Berkati kami semua, kiranya kami semua ikut ambil bahagian dalam kegiatan ini, dan biarlah di dalamnya hanya Engkau yang selalu diagungkan. Ini doa kami kepadamu ya Allah. Kami telah bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita membawa persembahan kita. Satu pujian dari lembaran nomor 4. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam
Maka langit biru ada mahkotaku, maka langit biru sangat ku rindu, ku lihat wajahnya Yesus pelepasku. Lagi satu pujian dari lembaran nomor 1 kekuatan di kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita mengakhiri ibadah kita. Pujian dan syukur hanya kami persembahkan bagi-Mu, ya Allah, atas pimpinan-Mu dalam sepanjang ibadah dari awal sampai akhir. Kami percaya bahwa apa yang telah kami lakukan itu semua menyenangkan Tuhan dan membawa berkat bagi kami semua. Terlebih umat-Mu telah membawa persembahan-persembahannya. Tuhan memberkati agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang masih ada pada setiap kami, Tuhan bertambah-tambahkan. Kiranya kami semakin keberkatan untuk kami pakai melanjutkan hidup ini, dan juga kami pakai melayani pekerjaan Tuhan yang ada di hadapan kami. Sebentar kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat. Kembalilah menyertai kami ya Tuhan. Kami boleh tiba dengan selamat, tak kurang sesuatu. Di sanalah kami senantiasa memuliakan Tuhan. Bagi keluarga di tempat ini, Engkau senantiasa tinggal bersama mereka. Jagai, lindungi, kiranya semua rumpun keluarga tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, terpuji Engkau Bapa. Haleluya. Saudara-saudaraku, sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat-berkat yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, serta tuntunan rohnya yang kudus, menyertai kita semua malam ini, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua mengatakan amin. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat ibadah kita malam ini. Dan selanjutnya saya silakan kepada
Demikianlah ibadah penghiburan pada malam hari ini. Baik pujian yang telah kita naikkan bersama, firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Saya percaya bahwa kita telah dikuatkan dan hiburkan. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kita pada malam hari ini. Dan kita akan masuk dalam acara kita yang ketiga, yaitu ungkapan hati dari keluarga. Kepada yang sudah ditunjuk, kami silakan. Guru semangat tu atau naben pemandu acara jadi pokada kumua laum mendanuna toma rapu lamparampo sang buku kada sang pati pananda bisara ulen doi kada sang buku kurian semangat si sola permohonan maaf keluarga laku kita masalah nasang apa dolo yang itu lamentama na lagu klarifikasi pasidi itu diona organisasi na tinde mama akulan sabag yakin aku tanay na atau naku aparato gaman na kukuami tempumbiti adi iyan na jiwa GPT lalu lanjut tu pekutana na kuwa na Katolik kon kuwa nenek mi kukuha na nangamisa arkaya boleh agama tu na pinde Indonesia kita na yon susito senen duka jempa bisik-bisik kumua mbaile serisali ale ito nagwami hindi mo to iya jadi kutole pa kupes sabian ni sesuai juga dengan kesaksian para hamba Tuhan di Makassar dari GBT Sungai Limboto, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala tadi semuanya itu betul. Malah semua para gembala di sana memberikan kesaksian bahwa memang agak susah kita baila masusah mo lata contoh iya belan na mulai ya mentama di LGBT inang betul-betul itu nang nalaksanakan tongan niya iya bang mo duki ke masambayan ke manen na manila ko mangkasa iyan na masambayan kubuo tu suli mo adolo sabah agak masih saya yang kaya sampai kami daripada Kang Papangan ada aku tulis jadi itu saya sampaikan kepada kita semua menjawab segala bisik-bisik yang sebenarnya tidak betul jadi itulah jawabannya bahwa mama saya itu sejak kecil itu dia di organisasi gereja Bethel Tabernakel. Lamentamana lamparan ko sang buku kada ulen dui kami to maarapu inde te to inan to lantang-lantang ki buat kile sinuku bakang kuah dia alingku termasuk mama anak kokil itu kata apa dulu yang itu lagu kuah mekatabe na lagu ulo malabi na Bapak Gembala dari GBT Sion Bukit Sion si sola sang tuyan na maluten para hamba-hamba Tuhan yang lain mesti mana lagu timban ngayon na para Bapak Ibu Pendeta dari denominasi gereja-gereja kedeng nilalu ala ikmayota mikatabe na lagu ulo malabi na Bapak Ibu pengantar sahabat budak-budak aduk katu kami betul kita Pak Pendeta itu hari
saya maakor. Na bakit tira-tira dengan taralan sola. Iya, prodiakon. Oh iya. Jadi kukuha kutole pa kukuha may kataben ala ko olomalabi na bapak ibu pengantar lain na stasi Mandete ke labu tunna di may stasi saya nggak lah mintu inde nalili para persiapan Tritunggal Pelapandan. Siya mesi mana lago olomalabi na bapak-bapak prodiakon. Pagka kukuha may katabi na ala ko olomalabi natin may katontong si pe alu ko lang telepongan tondo kasi saladan sangka lante ligo sanda kasalle to dinay may kuta na toro to dinay music tanda masiyang kebenda ni tinti susinna kitulan nang itende siliona ang yan nalako to barak to parenge ya ke den nilante maat tutotemo. May katabi na lako kita mento masala nasang tayo kung pasalianan na rinding ko paleko naman ang banua. Silele kung katabi si mento kung pesimanne. Pura sumanga kiparampol ako olomalabi na Bapak Gembala. Tole-tole kukuha saya tahu bahwa Bapak Gembala ada kegiatan di Hotel Misliana, tetapi Bapak Gembala mengatur sedemikian rupa waktunya sehingga boleh pada malam ini boleh datang membawakan kami penghiburan yang sejati, yang sebenarnya kalau dipikir iya teh susah banda aki tingayo memang secara pikiran manusia kami tidak mampu menghadapi semuanya itu. Apabila na tontong tu Bapak Gembala bengkan ni Pak Pakatana Sundun, ia mapalik to na membalik ke kaparanuan kapua lako kami kumua iya tolale iya te katuan Kalantelino inang pong matuan asing itong question ni ditandai la matuan na la matangana la manedadin na la muane la baine iya pe nalandi me pe tamba na kuang matua manasa ta mo na bisa dilempian iya mapali ito tak rakutoli maakot bate pala kukuha marilah kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita setiap hari. Pura semanga lako batu pira-pira paduan suara nina dan duka yung may keluarga nina aname alok kadean anak ko taon bete jong amay. Ya. Lo may Pertamina. Iya, hindi yung may Pertamina. Lo may paduan suara Gregorius Agung Santo Gregorius Agung Melong duka. Iya. Sekali pun tak pulang tapi pun melong. Iya. Kemudian paduan suara dari Jemaat Immanuel Mandete. Lagi melong pulyo ya to. Iya. Pura semangat mintu na to belan na mintu na duka to membengkan ni Pak Pakatana unhiburkan ni na padi siya banda tu pitingayo mendadi maringan sule. Pura semangat lako kita masolanasang iya tu ma dioren mabungi totemo rampo usiringa-ringan ni de banda na susaki pasan Tomirampo si misa-misa nina kupapurre sumanga belan na rampo komi ta mikwa uran tang mikwa madidik tang mikwa malilin tapi rampo komi belan na mipakaboro kan itu kami toma arapo indete ami rampo pali
bengkan ni Pak Pakatana atau kami masalah nasang. Permohonan maaf laku kita masalah nasang ton tabu utunina tak bang mo dikaki tamuan ki la tanen nama adokko tang susi tu biasa na apa laku gua itu nato tanggan to laki ang gay tang ten to laki tungkanan bilan na kamu to malung aba ating kamu to masindun karangan ni nayami laku gua bang mo kung kita marapali ang pasipatutanay lalu mata penanta ang pasidundu katonan ni lalu tondon to batanta anta sule pala nang karang kadami sa pandanan teng ko situro tulata tontong la situro lata situran turanan ni lakote allo di patulako iya tu inan tanay madog ko sa lanasang iyan tatirin baita nalaya tapi kok kita bang among palay lalu mata penanta walaupun mata nalaya tapi itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk menyembah Allah pada malam ini. Bayi ia mototu sang buku kada benak keluarga sang pati Mananda bisara tuku parampol aku kita masalah nasang na lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam. Demikianlah ungkapan hati dari keluarga. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Acara kita yang keempat yaitu pengumuman untuk ibadah pelepasan jenazah besok. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Oke, saya langsung saja sesuai kesepakatan keluarga dan gereja bahwa besok ibadah pelepasan jenazah di tempat ini dimulai jam 11. Jadi saya harapkan supaya kita bisa tepat waktu ya, karena saya juga besok pergi ke Musliana, saya perkirakan pas jam 11 saya di sini. Seingat saya aku terlambat leh. Dulu kegiatan susi teh mengenai waktu solaku hamba Tuhan pendeta napai tak bisa tuh yakin apa kadamu tete sama tuh mantap. Jadi saya harapkan supaya kita belajar tepat waktu, apalagi budak-budak tuh kegiatan ada sholat asar. Jadi besok ibadah pelepasan jenazah dimulai jam 11. Kalau kita mulai jam 11 kurang lebih 1 setengah jam lagi sudah bisa selesai. Jadi tentunya itu mual tolek malam-malam kebun ke saya sangka lagi. Misalnya yang waktu itu penyampaian untuk gereja para pola kita selama sampai kelala itu keluarga jemaat akan melakukan sholat. Itulah pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Gembala mengenai ibadah pelepasan jenazah besok. Acara kita yang terakhir yaitu penutup. Demikianlah seluruh rangkaian acara yang telah kita lalui bersama pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala ketenangan kita bersama dari awal sampai selesainya acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi kita semua. Kita dapat dengan tenang, dengan luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Karena langkah susun keluarga tapi kamu senang dua pasukan kini untuk atas pasang tadi masalah pasang saya menjadi sedia bapak pendeta dari gereja Tebas. Baiklah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sidang penghiburan, kita bersekutu dalam doa menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pelataran duka keluarga di tempat ini, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia bersama-sama dengan kami, dengan keluarga yang berduka. Waktu Tuhan telah karuniakan kepada kami menikmati kebersamaan dalam penyembahan di hadapan hadirat-Mu, biarlah melalui penyembahan umat-Mu, nama-Mu terus dipermuliakan sekalipun dalam duka cita. Dan pada saat ini kami menikmati berkat-Mu sekalipun keluarga dalam duka cita, tetapi mereka dimungkinkan hanya oleh kuasa dan kasih-Mu menyediakan bagi kami berkat Tuhan berupa makanan dan minuman untuk kami terima bersama. Tuhan berkati kami agar kami boleh menerima makanan dan minuman ini dan mendatangkan kekuatan baru dalam hidup kami. Kami juga terus mengingat saudara-saudara kami dalam kelemahan, dalam kekurangan, di mana-mana pun saudara-saudara kami dalam kekurangan Engkau hadir menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Bahkan mungkinkan juga kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang berkekurangan. Agar kami terus melihat bahwa Tuhan ada dan senantiasa dekat bersama-sama dengan kami. Allah yang kekal di dalam sorga. Inilah doa permohonan kami. Kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Berekam apa cerita? Oke, makan mau milih. Mantap. Mantap Pak Johan. Nah, oke. Selamat ketemu besok. Mari gurre bosku. Nah, ya. Beri semangat muda bosku. Udah saya. Oh iya, ada bisa gitu.
Tuhanku